di Jakarta tinggal di Pulau Gadung. Saya sendiri mahasiswa di Institut Kesenian Jakarta di IKJ. Di IKJ sendiri saya ngambil perfilman, lebih tepatnya di bidang seni. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zilaulia, saya mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebelumnya Mas Mizurdi kesini atas saran dari siapa ya? Kalau saya sendiri melihatnya di Instagram, kebetulan kan kakak sendiri konselor, jadi saya mencoba untuk mendatangi kakak untuk memberikan solusi kepada saya kayak gitu. Oh iya baik. Sebelumnya memang ada perasaan apa yang mengganggu kakak? Beberapa hari ini saya lagi ngalamin trauma shock berat karena ada satu musibah yang menimpa saya, lebih tepatnya dari keluarga sih kayak gitu. Kalau boleh tahu musibah apa ya Pak? Kebetulan kayak gini, sebelumnya saya cerita dulu, kayak beberapa hari yang lalu, memang beberapa minggu sih, 1 minggu belakang, memang saya lagi, sampai sekarang pun saya sedang lagi tidak enak badan. Terus kebetulan ada saudara dari Bangka Belitung yang mampir di Bandung, terus saya mau ke Jakarta. Di Jakarta saya jemput, saya ajak ke rumah dan tidur di rumah. Saya mencoba untuk menjamu tamu atau saudara saya. Besokannya orang tua saya mengajak ke Mangga 2 untuk berbelanja. Perjalanan pergi santai-santai aja, biasa-biasa aja, berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat perjalanan pulang, saya mengalami kejadian yang memang di luar nalar saya. Waktu itu memang sedang hujan. Kejadiannya seperti ini loh. Jadi saya waktu itu sedang hujan, jalanan becek. Tiba-tiba kan saya naik mobil nih, airnya itu, genangan air itu nyiprat pengendara motor yang ada di samping saya. Terus pengendara motor ini ngejar saya, ternyata seperti orang Ambon, tapi lebih tepatnya NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, dia ngejar saya, dia marah-marah, dia gedor kaca mobil saya beberapa kali. Terus saya menghindar, orang tersebut jalan terus saja, karena memang secara ketidaksengajaan saya nyiprat orang itu gitu loh. Saya merasa tidak bersalah karena posisi jalan sedang hujan dan becek kayak gitu kan. Terus saya jalan aja, pas di jalan digedor, pas dekat lampu merah sekali lagi kaca saya digedor juga. Dia ngomong sambil teriak-teriak. Akhirnya saya buka kaca, kenapa bang, saya bilang kayak gitu. Abang yang salah, abang berhenti mendadak. Jadi saya juga nggak sengaja nyiprat motor abang kayak gitu kan. Dia berhenti, dia nggak suka, posisinya dia kayak udah nelfon seseorang. Akhirnya berhenti, karena saya juga nggak tahu kondisi saya saat itu, mungkin udah kepancing amarah, dia malang mobil saya dan saya tabrak. Pas saya tabrak, ya udah, akhirnya dia posisi lagi rame, jalanan macet, saya tabrak, orang-orang ngerubungin saya. Pas udah, dia nelfon teman-temannya, ternyata pas udah dibawa ke mobil, teman-temannya Ambon, NTT, lebih banyak lagi orang yang datang ke situ, ngemop saya, ngelilingin saya, memancing emosi saya supaya saya juga ikut emosi. Karena pada saat saya tabrak, kami bawa ke rumah sakit dan ternyata dia patah tulang kaki yang sebelah kanan lebih tepatnya. Jadi dari situ, kejadian itu, banyak orang yang ngepung saya, ngepung keluarga saya, lebih tepatnya mama saya jadi lebih dengan ada kejadian itu, saya ingat saya di trauma. Saya sempat ditonjok juga orang tua saya ngelihat orang tua saya pada saat itu, kan ada orang tua saya dan ada saudara saya, lebih tepatnya kedua orang tua saya, dimana orang tua saya juga kena penyakit stroke, dan mama saya yang melawan berdiri tegar di hadapan 15 orang kurang lebih, orang berkulit hitam dengan badan yang besar, menghadapi itu sendirian. Sedangkan saya melihat kondisi bapak saya sedang stroke. Ya gimana ya, rasanya batin saya berbeda lah seperti itu. Saya jadi lebih trauma, kasihan lihat orang tua saya seperti itu gitu. Jadi sebelum mengantarkan saudaranya ke Mangga 2 itu, kamu udah mulai ngerasa nggak enak badan ya, dan Betul. Okay. Mungkin lagi di kuliahnya lagi gimana? Kalau di kuliah sendiri memang lagi padat sekali, dan di bulan-bulan ini juga saya banyak tugas,
terus magang, terus mau memasuki UAS juga, jadi ya padat banget. Jadi saya kepikiran juga, terus kondisi mana situasi lagi kayak gini kan, pandemi, terus saya juga merasa tidak enakan kayak gitu. Oke, berarti saat ini kamu merasa trauma ya dengan Trauma sekali kejadian-kejadian sampai yang saya nggak mau makan kadang-kadang kayak gitu, sampai saya diem, saudara saya ngajak ngobrol, saya merasa nggak enak, saya merasa malu sama kejadian itu. Intinya saya merasa salah dan merasa terpojoki, kayak saya harus apa kayak gitu pada saat itu. di situ pas kejadian itu Anda kan sempat menabrak ya, kamu ngerasa bersalah atau mungkin itu merasa itu diri kamu atau gimana? Enggak, pada saat selesai kejadian udah nggak kayak mikir kenapa harus saya tabrak kayak gitu. Karena memang pada saat itu kondisi saya memang emosi sekali lihat orang itu kayak gitu, lebih tepatnya saya emosi banget karena sikap arogan dia yang gedor-gedor kaca kayak gitu. Memang dia yang salah awalnya, tapi di sini juga saya mengakui saya salah nabrak dia sampai patah kaki gitu. Sebelumnya saya sangat prihatin karena dengan kondisi kamu yang saat ini trauma gitu kan. Paling mungkin kamu trauma untuk tidak bawa mobil kali ya, dan trauma-trauma ke Betul, terhadap orang-orang yang seperti betul, itulah ya, betul iya sekali. kan. Nah sekarang saya mungkin pendapat dari saya, kamu lebih ke ngerefleksiin diri kamu aja kali, atau lebih saat ini kamu merasa sendiri bukan? Ya, Nah, kamu lebih coba terbuka dan cerita ke teman-teman terdekat kamu agar apa yang ada menumpuk di hati kamu, atau kamu pasti merasa tidak enak kan di dalam diri kamu. Nah, agar hal-hal seperti itu yang ada dalam diri kamu lebih terbuka dan lebih plong. Kamu jangan pernah merasa sendiri menghadapi masalah ini, karena saya yakin seluruh keluarga kamu pasti menyayangi kamu. Nah, dalam kejadian ini kamu tidak tidak bisa menyalahkan diri kamu sendiri, karena di sini kondisinya di sini kan kecelakaan, kita nggak ada yang tahu kan musibah di dalam jalan itu seperti apa. Dan ada baiknya kamu lebih terbuka lagi agar kamu tidak terus dihantui rasa bersalah kamu itu. Dan solusi dan saran saya untuk tugas-tugas kuliah kamu, mungkin karena kondisinya seperti ini, kamu cari tempat atau suasana yang bisa ngebawa kamu untuk lebih rileks dalam mengerjakan tugas, sehingga kamu nggak merasa terbebani antara tugas kuliah dan kehidupan, masalah-masalah yang ada di kehidupan kamu terlepas dari masalah kuliah ya. Nah seperti itu. Terus ada lagi yang mau diceritain? udah sih paling itu aja kak, karena beberapa hari ini saya ngerasa bersalah, kayak orang tua merasa jadi lebih diem, terus mungkin orang tua karena kepikiran juga ya, orang tua diem, saya juga diem di kamar, makan pun nggak teratur, telat, jadi saya hanya minum aja, banyakin minum, terus ya jadi lebih diem aja sih, trauma kayak gitu. Oke, sekarang tugas kamu, mungkin karena orang tua kamu juga shock, diri kamu juga shock, orang tua pun merasa mungkin terbebani banget kali ya dengan kejadian ini, dan ngerasa kayak ini bukan diri kamu, ini bukan anak saya gitu ya kan. Nah solusinya adalah kamu mulai membuka obrolan di rumah. Saudara kamu masih ada di rumah atau tidak? Posisinya sudah pulang ke Bandung. Nah mungkin kamu bisa memulai obrolan dengan cara meminta maaf dengan beliau, karena posisinya di sini kan bukan atas kehendak kamu juga masalah yang terjadi, cuman nggak ada salahnya untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi di sebelumnya itu kan. Nah, mungkin hal itu bisa melunakkan sedikit hati orang tua kamu, dan kamunya juga bisa menjadi pembuka obrolan, dan semoga suasana di keluarga kamu itu bisa lebih baik lagi dan kembali seperti sedia kala lagi. Nah untuk kali ini ada yang ingin ceritakan lagi? Udah cukup itu aja kak. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Dan dari saya mungkin gitu aja. Mungkin kalau misalnya kamu ngerasa masih kurang enak atau gimana, kamu bisa datang lagi ke saya ya. Oke, terima kasih Mizuki. Selamat
menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih Kak.